Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Teraya, edisi Jumat 18 Oktober 2024. Kita akan membaca kitab Ayub pasal 36 ayat 1-16. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap cinta kasih-Mu, kehidupan yang Kau karuniakan. Saat ini Tuhan, kami akan membaca bahagian kitab Ayub pasal 36. Biarlah Tuhan menopang kami, sehingga kami boleh berhikmat dan boleh menjalani kehidupan kami tetap setia kepada Tuhan dan percaya pada rencana dan rancangan Tuhan atas kehidupan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ayub 36 ayat 1-16. Saya membacakannya dalam Alkitab terjemahan baru 2. Tujuan sengsara ialah pertobatan. Selanjutnya Elihu berkata, "Bersabarlah sebentar. Aku akan mengajar engkau karena masih ada yang hendak kukatakan demi Allah. Aku akan meraih pengetahuanku dari jauh dan membenarkan pembuatku. Sebab sesungguhnya bukan dusta perkataanku, seorang yang pengetahuannya sempurna menghadapi engkau. Ketahuilah, Allah itu perkasa namun tidak memandang hina siapapun. Ia teguh perkasa dalam akal budi. Ia tidak membiarkan orang fasik hidup, tetapi memberi keadilan kepada orang sengsara. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selamanya di samping raja-raja di atas tahta, sehingga mereka ditinggikan. Jika mereka dibelenggu dengan rantai, tertangkap dalam tali kesengsaraan, maka ia memperingatkan mereka akan perbuatan mereka dan akan pelanggaran mereka, karena mereka berlaku congkak. Dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran, serta menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Jika mereka mendengarkan dan beribadah, mereka akan hidup di dalam kemakmuran sampai akhir hari-hari mereka, dan dalam kesenangan sampai akhir tahun-tahun mereka. Tetapi jika mereka tidak mendengarkan, mereka akan mati oleh lembing dan binasa dalam kebebalan. Orang yang hatinya fasik menyimpan kemarahan. Mereka tidak berteriak minta tolong ketika mereka dibelenggunya. Mereka binasa di masa muda, dan hidup mereka berakhir dalam aib. Ia menyelamatkan orang sengsara melalui kesengsaraan mereka, dan membuka telinga mereka dengan penindasan. Juga engkau dibujuknya keluar dari dalam kesesakan, ke tempat yang luas tanpa tekanan, ke meja hidanganmu yang tenang dan penuh lemak." Terpujilah Kristus. Demikian bacaan kita hari ini. Diberikan tema, semua ada tujuannya. Mintu den patunna. Adnan dan beberapa sahabatnya mengikuti tes P3K di kabupaten tempat domisili mereka. Dibanding yang lain, Adnan memiliki prestasi akademik yang lebih baik. Dengan sombong, ia berkata kepada teman-temannya, "Saya tidak perlu banyak belajar. Kalian semua yang harus belajar keras. Kalau saya sudah pasti lulus." Namun saat pengumuman kelulusan, Adnan dinyatakan tidak lulus dan semua sahabatnya dinyatakan lulus. Ia kemudian bersungut-sungut dan mempersalahkan Tuhan.
Mengapa ia tidak lulus padahal ia rajin beribadah dan berprestasi? Seorang sahabatnya menasihatinya, semua yang terjadi pasti ada tujuan dan hikmahnya. Mungkin Tuhan sedang mengajarkan kerendah hatian. Saudara-saudara, pergumulan Ayub sangatlah berat dan menekan. Dalam kesetiaannya, ia sempat berpikir bahwa Allah tidak memperdulikan dan mendengarkannya. Dalam kesesakan itu, seorang sahabat bernama Elihu datang membawa nasihat. Elihu mengajak Ayub untuk melihat hikmah dan pelajaran dari apa yang sedang dialaminya. Namun alih-alih terus mengeluh, Ayub justru merenungkan kehidupannya. Ia diajak untuk merenungkan diri, untuk bertobat, dan lebih merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupnya adalah rancangan yang indah dari Tuhan. Tujuannya ialah agar Ayub tetap setia kepada Tuhan dan lebih percaya pada rencana Tuhan. Kala ia melihat semua yang terjadi dalam perjalanannya sebagai adalah bagian dari cara Tuhan membuatnya semakin kuat dan setia, maka ia tidak lagi menyalahkan Tuhan. Sebab Tuhan punya rencana. Saudara-saudara, kita pun sering mengalami pergumulan dan persoalan kehidupan yang dapat membuat kita meninggalkan Tuhan ataupun mempersalahkannya. Namun saat ini kita bersyukur bahwa kita belajar bahwa saat mengalami masalah hidup, kita sedang dibentuk untuk lebih kuat dan setia kepada Tuhan, sebab Ia sedang menenun sebuah rencana yang baik untuk kita. Kita percaya bahwa semua ada tujuannya. Amin. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk semakin kuat dan setia, dan kami menjalani hidup dalam rencana-Mu. Terpujilah kekal Engkau Tuhan, berkati anak-anak-Mu dalam kehidupan mereka, dalam aktivitasnya, dalam pekerjaan, dalam kebersamaan, dalam usaha-usaha mereka. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin.